Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Marlena dengan NIM 21052103 dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas akhir semester saya dengan mata kuliah Resolusi Konflik dengan tema persoalan ekonomi, yaitu kemiskinan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait apa itu kemiskinan, apa saja yang menjadi penyebab dari kemiskinan yang ada di Indonesia, dan juga saya akan memaparkan contoh konflik dari kemiskinan yang ada di Indonesia ini. Dan juga terakhir saya akan memberikan resolusi konflik terkait persoalan ekonomi. Baiklah, langsung saja simak video saya selanjutnya. Salah satu permasalahan yang ada di Indonesia adalah permasalahan kemiskinan, di mana permasalahan kemiskinan merupakan salah satu masalah sosial yang serius dan juga kompleks, yang dimana sampai sekarang masih belum sanggup untuk diatasi. Berikut adalah penjelasan terkait apa itu kemiskinan. Simak videonya. Kemiskinan merupakan suatu keadaan di mana seseorang tidak mampu dalam mencukupi sumber dayanya sendiri, yaitu dalam memenuhi kebutuhan dasarnya seperti makanan, pakaian, kesehatan, pendidikan, dan juga tempat tinggal. Berikut adalah bagan penduduk miskin tahun ke tahun di negara Indonesia. Bisa diperhatikan 2 tahun terakhir, yaitu pada tahun 2021 dan juga pada tahun 2022 mengalami penurunan, yaitu dari 27,54 juta penduduk menurun menjadi 26,16 juta penduduk miskin di tahun 2022. Berikut adalah faktor penyebab kemiskinan di Indonesia. Yang pertama yaitu tingkat kualitas pendidikan yang rendah. Pendidikan merupakan salah satu faktor penting untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan produktivitas seseorang. Namun, banyak anak-anak di Indonesia yang tidak mendapatkan akses yang layak ke pendidikan formal atau informal, terutama bagi anak-anak yang berada di daerah terpencil, dikarenakan berbagai kendala seperti biaya, jarak jauh, kurangnya fasilitas, ataupun diskriminasi. Akibatnya mereka tidak memiliki kesempatan untuk mengembangkan potensi mereka dan mencari pekerjaan yang sesuai dengan minat dan kemampuan mereka. Faktor yang kedua yaitu kurangnya ketersediaan lapangan pekerjaan. Pekerjaan merupakan sumber penghasilan utama bagi setiap orang agar mendapatkan upah atau gaji untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Namun, banyak pekerjaan yang tidak menawarkan upah yang layak atau kondisi kerja yang baik. Selain itu, banyak pekerjaan yang tidak sesuai dengan kualifikasi atau preferensi penduduk Indonesia. Hal ini menyebabkan banyak orang yang bermigrasi ke daerah lain atau mencari pekerjaan secara informal. Faktor yang ketiga yaitu jumlah penduduk yang terus meningkat. Penduduk Indonesia terus bertambah seiring dengan pertumbuhan populasi dan migrasi dari daerah lain. Menurut data Badan Pusat Statistik atau BPS, jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2020 mencapai 270 juta jiwa. Jumlah ini melebihi kapasitas sumber daya alam dan infrastruktur negara ini. Hal ini menyebabkan berbagai masalah seperti kelaparan, penyakit menular, pencemaran lingkungan, konflik sosial, dan juga ketimpangan pembangunan. Faktor yang keempat yaitu kurangnya rasa peduli terhadap keadaan sosial antar sesama masyarakat. Kemiskinan tidak hanya ditandai oleh ketidakmampuan finansial seseorang atau kelompok orang untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Kemiskinan juga ditandai oleh ketidakadilan sosial dalam hal hak-hak dasar manusia. Namun, banyak orang di Indonesia yang tidak memiliki kesadaran atau tanggung jawab untuk membantu sesama yang menderita ataupun kemiskinan, ataupun yang menghambat upaya pemerintah untuk mengatasinya. Topik selanjutnya yaitu contoh konflik persoalan ekonomi, yaitu kemiskinan. Salah satu contoh konflik kemiskinan di Indonesia yang terjadi baru-baru ini adalah konflik antara masyarakat dan pemerintah daerah di Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Konflik ini dipicu oleh rencana pemerintah daerah untuk menghapus kemiskinan ekstrim di wilayah tersebut dengan cara membangun fasilitas umum seperti jalan, irigasi, dan sanitasi. Namun menurut masyarakat, rencana tersebut tidak sesuai dengan kondisi lapangan yang masih rawan bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan erosi. Mereka juga merasa tidak mendapatkan informasi yang jelas dan transparan dari pemerintah daerah tentang rencana tersebut. Mereka menuntut agar pemerintah daerah menghormati hak-hak mereka sebagai warga negara
dan memberikan solusi yang lebih adil dan berkelanjutan. Di sisi lain, bagi pemerintah daerah, bahwa rencana tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan yang ekstrim yang telah mencapai 3,58% atau setara dengan 1.480.140 jiwa pada tahun 2022. Pemerintah daerah juga mengklaim bahwa rencana tersebut telah disetujui oleh DPRD Kabupaten Gresik dan mendapat dukungan dari berbagai lembaga terkait. Konflik ini telah berlangsung sejak awal tahun 2023 dan belum menunjukkan tanda-tanda penyelesaian. Konflik ini juga menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat seperti gangguan aktivitas usaha, kerusakan infrastruktur, penurunan produktivitas pertanian, dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah daerah. Topik selanjutnya yaitu resolusi konflik berdasarkan contoh konflik persoalan ekonomi yaitu kemiskinan. Yang pertama, dengan melakukan musyawarah untuk mufakat. Pemerintah daerah mengupayakan penyelesaian konflik dilakukan secara damai melalui musyawarah untuk mufakat. Yang kedua, pemerintah daerah perlu memperhatikan hak-hak warga negara yang bertempat tinggal di wilayah sekitar. Yang ketiga, pemerintah daerah memberikan informasi yang jelas dan juga transparan terkait rencana pembangunan yang akan dilakukan di daerah tersebut. Yang keempat, menggunakan mediasi. Dalam beberapa kasus, mediasi telah digunakan sebagai salah satu metode ataupun alternatif untuk membantu menyelesaikan konflik yang ada. Baiklah, sekian pemaparan presentasi dari saya. Maaf apabila ada kekurangan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.